wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk semester 2 bagi kalian kelas 8. Nah, hari ini materi pelajaran kita adalah tentang kedatangan bangsa-bangsa barat atau bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa lebih dahulu ya, agar semua materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk materi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan melalui media PowerPoint atau slideshow yang bisa kalian lihat di papan depan. Sambil Bu Guru menyiapkan materinya, kalian juga bisa menyiapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Kita awali materi kita, kedatangan bangsa-bangsa barat, dengan mengetahui apa sih yang menjadi daya tarik mereka untuk datang ke Indonesia. Yang pertama, yang menjadi daya tarik mereka untuk datang ke Indonesia adalah karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah di Indonesia seperti cengkeh, ada kemiri, ada merica, ada juga pala, sangat dibutuhkan oleh negara barat atau negara-negara di Eropa sebagai bahan obat-obatan dan bahkan kosmetik, karena suhu di negara mereka yang subtropis memerlukan rempah-rempah sebagai penghangat tubuh, sementara tanah dan iklim di negara mereka ternyata tidak cocok untuk menanam itu semua. Makanya mereka rela berjauh-jauh datang ke Indonesia, ke negara-negara Asia yang beriklim tropis yang kaya akan tanaman tersebut, salah satunya di Indonesia, untuk bisa mengambil rempah-rempah itu. Tahu nggak? Rempah-rempah itu kalau di Eropa pada zamannya bisa seharga setara dengan emas murni. Makanya para penjelajah, para saudagar, pedagang dari Eropa sana, mereka menjadi bangsawan kaya hanya dengan berdagang rempah-rempah, karena harga rempah-rempahnya nggak kalah sama harga emas murni yang biasa kita jadikan ukuran kekayaan. Selanjutnya, apa sih yang jadi misi mereka selain karena daya tarik rempah-rempah itu tadi? Yang pertama adalah mencari kekayaan atau istilahnya adalah gold. Gold biasa kita artikan dengan emas. Itu tadi ukuran kekayaan emas kan? Jadi misi mereka yang pertama adalah gold, adalah mencari kekayaan. Yang kedua adalah menjalankan tugas suci atau menyebarkan agama. Dalam istilah mereka sebut dengan gospel. Agama apa yang menjadi mayoritas dari mereka? Yup, benar sekali, mereka adalah penganut agama Kristen. Mereka ingin menyebarkan agama Kristen agar dianut oleh sebagian besar penduduk di dunia. Itu jadi misi mereka. Dan yang ketiga, misi mereka adalah memburu kejayaan. Ingat, sebagian besar negara Eropa pada zaman dahulu berbentuk kerajaan. Makanya kenapa mereka memburu kejayaan? Mereka mencari negara-negara persemakmuran agar dianggap sebagai negara yang paling jaya, atau mereka menyebutnya dengan istilah glory. Selanjutnya, apa sih yang jadi penyebab mereka melakukan penjelajahan, mencari rempah-rempah hingga datang ke Indonesia? Salah satu penyebab utamanya ternyata adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang-barang yang sebelumnya menggunakan semua tenaga manusia dan hewan, tiba-tiba berubah menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri itu menyebabkan bangsa-bangsa barat
memerlukan bahan baku yang jauh lebih banyak karena mereka bisa memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak juga setelah menggunakan tenaga mesin. Mereka juga memerlukan daerah-daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Sekarang kita mulai masuk. Negara mana saja yang datang ke Indonesia? Yang pertama, negara yang datang ke Indonesia adalah negara Portugis. Portugis termasuk di kawasan Eropa mana? Ya, benar sekali, Eropa Barat. Pada tahun 1511, ekspedisi Portugis dimulai di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Mereka berhasil menaklukkan kawasan Malaka. Keberhasilan menaklukkan Malaka membuat Portugis mengendalikan seluruh jalur perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Tahun 1522, Alfonso de Albuquerque berhasil menuju ke Maluku dan di sana diterima dengan baik oleh Raja Ternate. Bahkan kemudian mereka diperkenankan untuk berdagang di sana dan membangun benteng yang sekarang masih bisa kalian lihat kalau berkunjung ke Maluku, namanya Benteng Sao Paulo. Ekspedisi yang kedua yang datang ke Indonesia adalah dari negara Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur perjalanan dari Ferdinand Magellan tahun 1577. Mereka berhasil singgah di Maluku, Sulawesi, dan Jawa. Kemudian armada ekspedisi mereka berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris melewati Samudra Hindia. Perjalanan tersebut membuat Inggris berhasil membentuk persekutuan dagang yang diberi nama EIC atau East Indian Company. Bangsa yang ketiga yang datang ke Indonesia adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia pertama kali di bawah pimpinan Christopher Columbus, salah satu penjelajah samudra yang terkenal dari dunia. Kemudian dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan yang dipilih oleh Raja Charles I untuk mencari jalur menuju ke Kepulauan Maluku yang sudah sangat terkenal di Eropa sana. Maluku dikenal dengan Kepulauan Rempah-Rempah atau Spice Island. Ekspedisi yang kemudian akhirnya tiba di Maluku, mereka bisa singgah di Tidore dan kemudian bertemu dengan Sultan Tidore. Kondisi tersebut ternyata menimbulkan pertentangan antara Spanyol dengan Portugis yang terlebih dahulu sudah sampai di sana. Portugis sudah berdagang lama di sana, kemudian datanglah bangsa Spanyol. Hal itu menimbulkan konflik di antara kedua negara tersebut. Kemudian perselisihannya akhirnya bisa selesai dengan adanya perjanjian Zaragoza pada tahun 1529. Dan bangsa yang terakhir yang datang ke Indonesia namun berhasil menguasai Indonesia cukup lama adalah negara mana? Ya, benar, adalah negara Belanda. Ekspedisi Belanda yang pertama berlangsung pada tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Mereka masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda, tiba di Banten pada tahun 1596. Tapi ternyata armada ini tidak diterima dengan serta-merta oleh rakyat Banten karena ternyata orang-orang penjelajah samudera dari Belanda mereka bersikap kasar. Nah, setelah itu Cornelis de Houtman kembali lagi ke negaranya
pada tahun 1597 hanya dengan berhasil membawa lada atau merica. Tapi di negaranya ternyata dia disambut sebagai pahlawan penemu jalan ke Indonesia. Nah, kedatangan Cornelis de Houtman ke Indonesia akhirnya membuat ekspedisi-ekspedisi selanjutnya datang ke Indonesia, antara lain dipimpin oleh Jacob Cornelissen van Neck pada tahun 1598 dan mereka berhasil mencapai Kepulauan Maluku. Banyak pendatang dari Belanda yang ke Indonesia, akhirnya timbul persaingan antar mereka sendiri. Mereka bersaing satu sama lain untuk menguasai rempah-rempah dan membawa pulang sebanyak-banyaknya ke negaranya itu. Pada tahun 1602, pemerintah Belanda akhirnya harus turun tangan untuk meredam konflik yang terjadi antar pedagang yang berasal dari negara mereka. Pemerintah Belanda akhirnya membentuk Verenigde Oost-Indische Company atau yang lebih kita kenal dengan VOC, yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan dagang di Belanda. Gubernur jenderalnya yang pertama siapa? Ya, Pieter Both. Dia berhasil mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Kalian tahu gak sih apa hak istimewa VOC? Hak istimewa VOC yang pertama adalah mereka memiliki hak monopoli dagang. Yang kedua, hak membuat dan mencetak uang sendiri. Yang ketiga adalah hak untuk membentuk tentara atau pasukan. Dan yang keempat, hak menyatakan perang ataupun membuat perjanjian. Yang kelima, hak mendirikan benteng pertahanan. Dengan semua hak-hak itu, ternyata VOC berhasil memiliki kekuasaan seperti sebuah negara. Mereka bebas bertindak tanpa harus berkonsultasi dulu dengan pemerintah pusat Belanda di sana. Kemudian, tahun 1605, mereka berhasil merebut Ambon dan Tidore dari tangan Portugis. Luar biasa kan kekuasaan mereka? Dan pada tahun 1609, VOC sudah berhasil menguasai Banda yang kaya sekali akan rempah-rempahnya, terutama pala. Gubernur jenderal mereka yang pertama, Pieter Both, berkuasa dari tahun 1610 sampai 1614. Selanjutnya, kekuasaan gubernur jenderal berada di bawah Jan Pieterszoon Koen yang mencapai puncak kejayaan VOC di Indonesia. Dia berhasil menetapkan Jayakarta atau Batavia dan sekarang kita kenal menjadi Jakarta sebagai markas besar dan pusat perdagangan VOC. Kemudian, lebih jauh lagi, VOC berhasil menguasai Makassar pada tahun 1667. VOC juga menguasai Banten pada tahun berikutnya, yaitu 1682. Lebih jauh lagi, karena kekuasaannya yang begitu lama, berbagai wilayah di Jawa berhasil direbut oleh VOC, terutama Kerajaan Mataram pada awal abad ke-18. Kemudian, setelah Perjanjian Giyanti pada tahun 1775, VOC sudah secara efektif menerapkan pengaruhnya ke Kesultanan Yogyakarta maupun ke Kasunanan Surakarta. Nah, itu tadi materi yang Bu Guru sampaikan hari ini. Selanjutnya, tugas kalian adalah
membuat peta dari masing-masing 4 negara. Ada Portugis, ada Inggris, Spanyol, dan Belanda. Buat dalam sebuah peta sederhana rute perjalanan mereka untuk sampai ke Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sampai di akhir materi pelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kalian simpulkan? Kesimpulannya, Indonesia ternyata pernah didatangi oleh 4 negara yang melakukan ekspedisi ke Indonesia. Yang pertama, negara Portugis. Bangsa yang kedua adalah Inggris. Bangsa yang ketiga, Spanyol. Dan yang terakhir adalah bangsa Belanda sebagai bangsa terakhir yang paling lama berkuasa di Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan memperdalam apa saja yang dilakukan VOC di Nusantara. Silahkan kalian bisa membaca terlebih dahulu materi yang ada di buku paket kalian masing-masing. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semangat kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.